Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama Ibu Ulan Lestari. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan manusia. Pembelajaran pertama. Baiklah, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan apa sih udara itu? Jadi di sini dijelaskan udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat di permukaan bumi serta yang mengelilingi bumi. Jadi udara itu merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Dapat kita ketahui bahwa udara itu tidak dapat dirasakan. Dan yang kedua, udara itu tidak dapat tampak di mata kita. Dan selanjutnya, udara itu tidak berbau. Jadi, jika adik-adik semua ingin tahu kehadiran udara, hanya dapat dilihat dengan adanya angin yang menggerakkan benda. Seperti contohnya, ada pohon yang bergerak. Itu sama aja kita sudah dapat melihat bahwa hadirnya udara di sekitar kita. Ada bernapas ya. Bernapas adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Seperti manusia itu bernapas dengan menghirup oksigen dari udara menggunakan alat pernapasan. Mulai dari hidung, langsung ke tenggorokan, langsung hingga ke paru-paru. Berbeda dengan cara ikan bernapas itu seperti menggunakan insang. Teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Di sini dijelaskan ada 3 faktor ya yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu ada faktor fisik, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga itu ada faktor penyakit. Jadi penjelasan Ibu ini yang masalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Irani. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor gangguan dari pernapasan. Nah, faktor yang pertama yaitu ada faktor fisik, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga yaitu faktor dari penyakit. Baiklah, masih pada tema yang sama, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, untuk faktor pertama yang akan kita pelajari yaitu faktor fisik. Nah, apa sih faktor fisik itu? Faktor fisik adalah faktor yang berasal dari diri kita. Nah, faktor fisik di sini Ibu Ira contohkan, yaitu semisalkan ada seorang bayi yang lahir secara prematur, maka untuk fungsi organ pernapasannya itu belum sempurna, sehingga menggunakan alat bantu dalam pernapasannya dengan menggunakan tabung. Baik, untuk faktor yang kedua yaitu adalah faktor penyakit. Nah, untuk faktor penyakit di sini ada beberapa penyakit yang akan kita bahas bersama. Untuk penyakit yang pertama yaitu ada flu. Apa sih flu itu? Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang mana ditularkan melalui udara. Nah, untuk penyakit yang kedua adalah penyakit tuberkulosis atau TB. Nah, tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Flu adalah penyakit yang dapat menular dengan mudah melalui udara. Yang ketiga adalah penyakit flu burung. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1 yang mana menyerang pada unggas, tetapi karena terjadinya perubahan genetik sehingga virus ini juga dapat menyerang dan menjangkit manusia, sehingga manusia dapat sakit bahkan menyebabkan kematian. Nah,
Untuk contoh penyakit yang keempat yaitu ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang mana disebabkan oleh virus yang menjangkit pada tubuh manusia dan menyerang bagian bronkus sehingga terjadi peradangan pada bronkus. Nah, baiklah, untuk penyakit yang kelima adalah di sini ada pneumonia. Apa sih pneumonia? Yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit yang ditimbulkan karena pencemaran dari udara. Nah, di sini ada 3 penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penyakit asma. Nah, asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyakit saluran pernapasan. Baik, yang kedua yaitu emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan yang mana disebabkan oleh kerusakan alveolus. Baiklah, untuk penyakit yang ketiga di sini ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali yang mana menyerang dalam jaringan paru-paru itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, ayo kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini. Untuk soal pertama, perhatikan gambar di samping. Apakah keadaan pada gambar tersebut dapat mengganggu pernapasan manusia? Jelaskan jawabanmu. Untuk soal yang kedua, apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit pada sistem pernapasan akibat bakteri dan virus? Untuk soal yang ketiga, carilah 2 gambar tentang lingkungan yang memiliki banyak pepohonan dan lingkungan yang penuh pencemaran udara. Presentasikan menggunakan gambar tersebut. Kondisikan lingkungan manakah yang dapat mengganggu pernapasan dan lingkungan manakah yang tidak mengganggu dari pernapasan kita. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan.